Kulitnya lentur, tidak mudah robek, dan gampang sekali dibentuk. Luarnya garing, dalamnya lembut, dan pastinya isi rogutnya lumer sekali. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Hari ini kita akan bikin risoles rogut ayam. Jadi ini mungkin agak beda dengan risoles rogut jajanan pasar. Jadi ini ayamnya akan lebih berasa sekali, dan yang pastinya isiannya itu lebih creamy. Pastinya cocok banget untuk para pecinta snack cemilan yang gurih. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Ini sudah saya siapkan daging ayam paha, karena daging ayam paha ini tuh dagingnya lebih juicy daripada dada. Nah, ayamnya ini akan saya rebus terlebih dahulu. Untuk merebusnya ini saya beri bumbu aromatik seperti bawang daun dan bawang putih, dan juga daun seledri. Karena untuk air rebusannya ini akan saya jadikan kaldu pada saat pembuatan isian rogutnya ya. Kemudian untuk wortelnya pun ini sekalian mau saya rebus aja bersama ayam, tapi ini akan kita potong-potong dulu. Potongnya jangan dulu dipotong kecil agar nanti wortelnya tidak hancur. Di samping itu akan mempermudah juga kita pada saat mengangkatnya ya. Kalau kecil-kecil gitu agak susah juga kan ngangkatnya. Jadi kita potong-potong besar aja seperti ini. Selanjutnya kita rebus bareng dengan ayam. Oke, jika dirasa sudah matang, wortelnya pun sudah empuk, ini tinggal kita matikan dulu kompornya, kemudian kita angkat wortel dan ayamnya. Lalu untuk airnya akan kita saring. Karena yang akan kita gunakan adalah airnya aja, jadi untuk bawang-bawangnya tidak akan saya gunakan. Ini saya merebusnya nggak terlalu lama ya, sekitar 15-20 menit, karena ini menggunakan ayamnya ayam potong, jadi cepat sekali empuknya. Nah, untuk wortelnya ini akan kita potong-potong kotak aja seperti ini. Ini wortelnya udah matang, tapi ini tidak hancur ya. Makanya tadi kenapa direbusnya dalam keadaan utuhnya, untuk menghindari wortelnya hancur pada saat direbus. Nah, ini untuk ayamnya akan kita suwir-suwir. Teman-teman bisa lihat ini ayamnya juga udah lembut banget ya. Tinggal kita potekin seperti ini aja, ini udah terkelupas dari tulangnya. Untuk suwir kecil-kecilnya juga ini tinggal kita tekan-tekan aja menggunakan garpu. Ini udah hancur ya, karena ini bener-bener lembut ayamnya.
Oke, kalau udah, ini akan kita campur nanti bersama rogutnya ya. Nah, sekarang untuk masak rogutnya, ini kita panaskan wajan, kemudian kita tuangkan butter atau mentega ya. Ini saya campur antara mentega dan butter. Kali ini kita akan buat dulu rooksnya. Rook itu adalah perpaduan antara butter dan tepung terigu. Nah, ini kita masak dulu tepung terigu bersama butternya. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, jika warnanya sudah kecoklatan, ini akan kita tambahkan air kaldu. Air kaldu yang sisa rebusan ayamnya tadi ya. Langsung aja kita masukkan semuanya. Jika memang teman-teman kurang air kaldunya, boleh ditambahkan dengan air putih. Untuk menambahkan airnya ini nggak boleh langsung sekaligus, jadi kita harus nambahkan sedikit-sedikit sambil diaduk untuk menghindari adanya gumpalan, karena kalau udah terjadi gumpalan ini agak susah juga kita untuk mengaduknya. Kemudian ini kita akan tambahkan sedikit pala bubuk dan lada putih. Selanjutnya untuk kaldu bubuk pun masuk, dan juga garam ya. Selanjutnya akan kita aduk terus sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini saya tidak tambahkan gula, jadi untuk pemanisnya saya menggunakan kental manis. Kalau rogut itu kan identik dengan manis gurih ya. Jadi gurih tapi ada agak sedikit manis-manisnya. Nah, manisnya di sini saya menggunakan kental manis. Oke, agar tidak gosong, ini akan saya matikan dulu apinya. Kemudian ini akan saya tambahkan whipped cream. Boleh teman-teman menggunakan creamer atau susu bubuk yang lainnya. Cuman bedanya mungkin kalau menggunakan whipped cream atau susu bubuk ini akan lebih cepat basi dibandingkan menggunakan creamer. Jadi kalau teman-teman punya creamer boleh menggunakan creamer aja. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri seperti saya ini nggak apa-apa ya menggunakan whipped cream seperti ini, karena kita pada saat goreng kan itu udah pasti langsung habis. Oke, untuk selanjutnya ini ada ayam, kemudian wortel, semuanya masuk ya. Kita aduk semuanya sampai merata. Nah, jika semuanya sudah tercampur seperti ini akan kita masak kembali dengan menggunakan api yang sedang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jika teksturnya sudah seperti ini udah cukup kita matikan kompor aja. Karena ini pada saat didiamkan nanti akan lebih mengental lagi, jadi nggak usah terlalu kental banget. Cukup agak encer seperti ini aja ya. Proses selanjutnya kita akan membuat kulitnya. Untuk kulitnya ini teksturnya tuh lentur, lembut, tapi mudah sekali untuk dilipat. Step pertama kita campurkan dulu semua bahannya antara tepung terigu, tepung kanji, kemudian ada susu bubuk, garam, telur, minyak sayur, dan air ya. Semua bahan ini kita aduk, dicampur aja. Dan ini pastikan takarannya harus pas ya, karena kebanyakan telur pun nanti kulitnya tuh mudah robek. Untuk resep lengkap dan takarannya ini sudah saya tuliskan di kolom description ya. Silakan teman-teman untuk dipelajari. Nah, untuk pemberian airnya ini jangan langsung sekaligus ya, jadi bertahap sedikit-sedikit sambil diaduk. Tujuannya ini untuk menghindari gumpalan. Nanti kalau misalnya menggumpal gitu agak susah kita mengocoknya, nanti cukup lama.
Jika sudah tercampur merata, kemudian yang terakhir baru kita masukkan minyak sayur. Aduk kembali ya. Nah, jika sudah, kemudian kita saring. Khawatirnya masih ada gumpalan-gumpalan tepung yang kecil. Nanti ketika dicetaknya tidak mulus ya, makanya kita lebih baik disaring dulu seperti ini. Tuh kan, kurang lebih seperti ini. Terlihat jelas kalau ini masih ada gumpalan-gumpalan tepung yang agak kecil gitu. Walaupun kita mengaduknya udah terlihat, wah ini udah merata sekali gitu, tapi tetap kan masih ada tepungnya. Nah, cara membuatnya gini, panaskan dulu teflonnya. Kalau teflonnya udah panas, baru kita celupkan ke adonan. Nah, jika ada bolong-bolong, kita tambal aja menggunakan sendok. Jadi ambil sedikit, tempelin ke bagian yang bolong itu. Seperti ini. Ini untuk takaran airnya, saya membuatnya agak kental karena saya menggunakan teflon terbalik seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan teflon yang nggak terbalik, ini adonannya harusnya lebih encer lagi dari takaran yang ini ya, karena agar mudah dibuat. Nah, beda halnya dengan teflon seperti ini. Ini kalau menggunakan yang seperti teflon cekung gini, ini boleh ditambahkan kurang lebih 100 atau 150 ml air agar tujuannya bisa digoyang-goyang gitu. Jadi airnya tuh kalau terlalu kental tuh susah untuk merata. Kalau agak encer kan bisa tuh untuk diratakan seperti ini. Jika menggunakan teflon cekung seperti ini, tunggu pinggirannya agak kering sedikit, baru nanti kita tumplakkeun ya kalau bahasa Sunda. Maksudnya dibalikin gitu tuh ke piring seperti ini. Nah, terlihat kan selentur apa ini kulitnya. Ini mudah sekali dilipatnya, jadi jangan khawatir ini bakal robek. Mau kita rames-rames seperti ini pun ini aman, tidak akan bolong. Oke, jika sudah, ini langsung aja kita beri isian. Kemudian kita lipat seperti biasa. Ini saya kasih kurang lebih 1 sendok aja seperti ini. Nah, lalu kita gulung. Jika sudah, tinggal kita lapisi si risolnya ini. Pertama kita akan buat adonan basahnya dulu. Ini saya buat dari terigu, kemudian kita campur 1 butir telur. Kemudian kita beri sedikit air, lalu kita aduk. Sebenarnya sih bisa aja ya untuk adonan basahnya kita menggunakan telur doang. Tapi dengan cara kita membuat adonan basah seperti ini akan lebih lengket dan memudahkan kita untuk menempelkan si tepung panirnya ini. Langkah pertama, ini tinggal kita celupkan saja si risolnya ke adonan basah, lalu kita taburi dengan tepung panir ya. Kita masukkan ke dalam tepung panir. Jika kita menggunakan tepung panir seperti ini terlihat risolesnya agak jadul juga ya. Kalau teman-teman nggak punya tepung panir, ini boleh menggunakan tepung roti ya, yang warnanya kuning itu, yang satu warna. Itu nanti si risolesnya akan lebih mewah lagi. Nah, jika sudah, ini langsung aja akan kita goreng, tapi ini tidak akan saya goreng semua, jadi sebagian mau saya masukin ke dalam blazer, sebagian lagi mau saya goreng. Untuk menggorengnya, ini kita gunakan minyak panas. Diusahakan minyaknya agak banyak ya, biar nanti risolesnya tuh terendam dan nanti hasil gorengannya tuh cantik. Agar tidak hancur, nanti untuk membaliknya cukup 1 kali balikan aja, jadi nggak boleh terlalu sering dibulak-balik pada saat menggorengnya, karena
dikhawatirkan nanti si kulitnya tuh bocor atau nanti si tekstur risolesnya tuh agak hancur ya. Kita gorengnya menggunakan api sedang aja ya, karena ini akan cepat matang, jadi tidak perlu waktu yang lama pada saat menggorengnya. Nah, jika warnanya sudah seperti ini tinggal kita matikan kompor dan kita angkat. Ini emang rogutnya agak spesial ya. Mulai dari ayamnya yang sangat berasa, kemudian teksturnya ini garing di luar tapi lembut banget bagian dalamnya. Dan lagi agak sedikit creamy sama dengan si tekstur rogutnya. Tapi tenang aja, walaupun ini creamy, tapi kita nggak bikin enak pada saat memakannya karena ini rasanya udah pas sekali. Rogut ayam wortel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe atau komen dan share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan menu masakan harian yang lainnya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa klik like atau share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan menu-menu masakan harian yang lainnya, yang pastinya dengan menu terbaru dari Farda Farhana. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum. Nah, untuk pembuatan kulitnya yang gak gampang robek dan teksturnya tuh lentur, lembut gitu, tapi mudah sekali untuk dibentuk. Dan resepnya pun masih sama dengan resep yang sebelumnya saya pernah bagikan.